Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Melati Sukma bersama dua teman saya yaitu Muhammad Ridho Fathul Humam dan Sumaro Ainun Latifah yang akan menjelaskan tentang proses pembuatan RPP serta contohnya. Dulu ketika saya masih di bangku sekolah, saya sering bertanya apakah guru sebelum masuk kelas menyiapkan seluruh materi yang akan diberikan kepada muridnya, ataukah guru itu spontan mengasihkan materi ketika di dalam kelas. Soalnya terkadang ada guru yang hanya berceramah atau terkadang hanya ada guru yang sekedar mengasihkan tugas. Kemudian ternyata ketika saya masuk jurusan pendidikan ada yang namanya RPP. Apa itu RPP? RPP adalah kepanjangan dari Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini dibuat untuk mengatur dan memprogram guru sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Hal ini dilaksanakan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan mencapai tujuan dan target yang diinginkan oleh sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Rencana pembelajaran tersebut yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. PP juga dibuat untuk persiapan guru yang harus dilakukan sebelum guru melakukan proses pembelajaran. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mengacu pada silabus. Yang kedua yaitu menyusun kompetensi dasar dan indikator. Indikator merupakan perilaku yang dapat diobservasi atau diukur guna menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu sebagai acuan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu mengkaji buku guru serta menganalisis apakah buku guru tersebut materi yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan tujuan belajar. Menganalisis sumber belajar dengan tujuan belajar. Yang keempat yaitu menganalisis buku siswa, apakah sudah memadai atau belum. Yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Di sini kalian harus mempersiapkan siswa secara fisik maupun psikisnya. Yang kedua yaitu menyampaikan gambaran tentang pembelajaran atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, kalian harus memberikan suasana yang menyenangkan agar saat pembelajaran dimulai, siswa tidak merasa tegang maupun ketakutan. Yang kedua, kegiatan inti. Di sini guru harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk mengamati, bertanya, kemudian menganalisis serta mengkomunikasikan. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru bersama siswa merefleksi secara bersama-sama kegiatan yang sudah dilakukan pada hari itu. Yang keenam yaitu penjabaran jenis penilaian. Jenis penilaian di sini ada 3. Yang pertama, aspek pengetahuan dapat dinilai dari hasil tes. Yang kedua yaitu aspek sikap atau afektif dapat dinilai dari pengamatan. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan, yang mana aspek keterampilan dapat dinilai dari pengamatan hasil unjuk kerja. Yang ketujuh yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu misalnya dalam pendahuluan alokasi waktunya 5 menit, kemudian kegiatan inti yaitu 30 menit atau 1 jam, kegiatan penutup yaitu 10 menit atau 5 menit. Yang kedelapan yaitu menentukan sumber belajar. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang format RPP Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, ada 13 komponen. Yang pertama yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah ini diisi nama satuan pendidikan, misalkan SD Merjosari, seperti itu. Nah, itu terletak di identitas sekolah.
Selanjutnya yang kedua identitas mata pelajaran atau subtema dan tema atau subtema. Nah ini kenapa kok enggak identitas mata pelajaran langsung? Kok ada tema subtema? Karena ini pembelajaran tematik. Kalau pembelajaran tematik itu harus masuk, semua mata pelajaran harus masuk di dalam tema, dan di dalam tema nanti ada subtema-subtemanya. Nah sekarang selanjutnya adalah kelas atau semester. Kelas ini nantinya diisi oleh misalkan kelas 3 semester 1, kelas 3 semester 2 dan seterusnya. Itu terletak di bagian identitas juga. Yang keempat adalah materi pokok. Nah materi pokok ini biasanya ada 5 atau 4 yang di dalamnya mengandung isi dan materi yang akan diajarkan pada tema atau subtema tersebut. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini dimasukkan di dalam pembelajaran. Misalkan di pembukaan ada berapa waktunya, ada berapa menit, misalkan 15 menit. Terus di kegiatan inti waktunya misalkan ada 45 menit, dan di kegiatan penutup misalkan 5 menit, seperti itu. Jadi semuanya ada alokasi waktunya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kenapa harus disertakan untuk membuat pembelajaran itu tertata dengan baik dan mempunyai target. Seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini pengembangan dari KI yang sudah ada, dan pencapaian kompetensi itu nantinya menjabarkan KD yang sudah ada tersebut. Jadi di indikator itu nanti menjabarkan apa saja yang ada di KD-nya. Yang kedelapan adalah materi pembelajaran, berisi tentang materi-materi yang akan diajarkan pada pembelajaran tersebut. Nah yang kesembilan adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini berisi tentang pendekatan, strategi, dan teknik dalam mengajar pembelajaran tersebut. Isinya bisa disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi setiap pembelajaran, pendekatan, strategi, dan tekniknya bisa berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang akan digunakan untuk membantu menjelaskan materi atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini bisa menggunakan buku pedoman yang ada, modul yang sudah disediakan pemerintah, atau bisa menggunakan sumber-sumber yang lain yang tentunya masih mempunyai kaitan dengan materi yang akan diajarkan. Sumber belajar ini sangat penting karena menjadi dasar apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini disebut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Masing-masing memiliki alokasi waktu tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dimasukkan ke dalam RPP agar proses penilaian siswa itu terencana dengan baik, agar nantinya hasil belajar dari siswa bisa dilihat dan bisa dicek oleh guru tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama ini ada satuan pendidikan dan kelas, tema, subtema pembelajaran keberapa, terus alokasi waktu. Kenapa di sini kok tema bukan mata pelajaran? Karena ini adalah contoh RPP tematik, maka di sini tema. Nah, seperti ini ya, sudah. Terus selanjutnya ada kompetensi inti. Nah, ini menyangkut 4 kompetensi inti. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini terbagi menjadi beberapa mata pelajaran. Di sini ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada SPDP. Nah, ini kenapa? Karena ini pembelajaran tematik. Jadi seperti ini, contoh RPP tematik. Selanjutnya adalah tujuan. Di dalamnya mengandung beberapa tujuan yang akan dicapai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini. Nah, selanjutnya materi pokok ada 5, dan setelah materi pokok adalah pendekatan dan metode. Pendekatannya bisa menggunakan yang
disesuaikan dengan pembelajaran tersebut. Ada strategi, ada teknik dan metode. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajarannya terdiri dari kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Ketika kita ingin membuat RPP, maka kita harus paham kegiatan apa yang akan kita lakukan, deskripsi kegiatannya seperti apa, dan membutuhkan waktu berapa menit. Maka dari itu guru harus bisa melaksanakannya sesuai waktu yang ada. Terus kegiatan inti, kegiatan penutup seperti itu. Semuanya juga diberi alokasi waktu. Selanjutnya penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan guru kepada siswa yang sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Penilaiannya bisa seperti ini. Dan kemudian sumber. Nah, sumber ini selain dari buku pedoman yang ada, bisa menggunakan sumber-sumber yang lain yang mendukung dan tentunya sesuai dengan materi. Itu saja contoh dari RPP. Semoga ke depan kita bisa membuat RPP dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.